Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, syukuran Ustaz. Selanjutnya kita masih di seputar berita-berita viral Ustaz. Dan ini masih dari sosial media, jadi kemarin itu ada sebuah video viral lagi di mana ada sekumpulan orang, sekelompok orang berbaju putih dan mereka melakukan serangkaian ritual ibadah di sebuah puncak gunung. Dan di sana juga ada tugu di puncak gunung tersebut dan mereka melakukan kegiatan seperti bertawaf. Dan mereka melakukan di sini dalam tata kutip itu seperti napak tilas dalam rangka mencari keberkahan di waktu-waktu tertentu. Dan mereka juga melakukan zikir dan doa bersama dan masih banyak lagi kegiatan lainnya di sana. Dan pertanyaan di sini, apakah hal seperti ini disyariatkan dalam Islam Ustaz? Dan apakah para sahabat juga pernah melakukan hal seperti ini? Tafadhol Ustaz. Ini Muslim. Mereka, di sini mereka mengatakan bahwa mereka Muslim juga Ustaz. Ya, ada beda soalnya ya. Kalau selama yang melakukan ritual seperti itu, naik ke gunung, mengkultuskan gunung, atau melakukan ritual-ritual dengan memanggil dewa-dewa atau jin-jin yang mereka biasa yakini, itu non-muslim kita tidak akan ikut campur. Lakum dinukum waliyadin. Tetapi kalau mereka adalah orang-orang muslim, ini tidak boleh kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita datang ke puncak gunung melakukan ritual khusus ya. Misalnya kita kultuskan batu di sana atau kita panggil ruh dewa tertentu atau misalnya tawaf di situ ya. Apalagi kita tahu kita tidak boleh sama sekali kultuskan benda-benda mati ini kecuali yang disyariatkan dalam agama. Makanya Umar radhiyallahu anhu pada saat beliau haji dan berdiri menghadap ke Hajar Aswad, maka beliau dengan sangat tegas mengatakan, wahai Hajar Aswad, saya sangat tahu kau adalah benda mati. Padahal Hajar Aswad kita tahu benda, ya batu dari surga. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, turun dari surga berwarna putih berubah menjadi hitam karena dosa anak Adam. Dalam beberapa riwayat karena kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang di Mekah gitu ya. Maka kita mengikuti apa yang Umar berikan gambaran sini. Beliau mengatakan saya hanya tahu kamu batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Maka ada pengkultusan di situ Hajar Aswad, tapi batasannya adalah menciumnya atau mengusapnya. Sebagaimana ada dalilnya. Selebihnya tidak ada sama sekali perintah untuk seperti ini. Contohnya ya. Maka kita mengkultuskan benda mati itu hanya karena ada syirik. Kalau tidak ada sama sekali. Kalau tidak salah, biasanya orang kalau ke puncak gunung itu pasti ada ritual-ritual ya. Saya tidak tahu seperti apa jenis ritualnya. Kalau tadi dikatakan zikir, berdoa, tempatnya di masjid ya. Bukan di atas puncak gunung. Nah, kita tidak butuh pergi ke puncak gunung. Tidak pernah Nabi SAW khususkan naik ke gunung Uhud untuk berzikir dan berdoa misalnya. Sementara gunung Uhud adalah gunung dari gunung-gunung surga. Sebagai contoh. Tidak pernah sama sekali ada cerita seperti ini. Apalagi kalau di negara kita. Kalau di kota suci Madinah saya tidak pernah Nabi lakukan dan sahabat tidak lakukan. Apalagi di tempat kita. Dan biasanya ini karena ada pemahaman-pemahaman tertentu. Ya, mudah-mudahan saja ya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah mereka dan tidak mengulangi lagi karena ini jauh dari agama. Dan tawaf juga hanya boleh dilakukan di satu tempat saja, yaitu di Ka'bah. Dan tidak boleh melanggar syarat-syarat dan rukun-rukun yang sudah ditentukan tentunya. Ya, dia memutari Ka'bah, menjadikan Ka'bah di sebelah kiri, bertawaf sebanyak 7 kali dalam keadaan suci, ya, diniatkan ibadah, semua itu harus terpenuhi baru bisa dicatat sebagai sebuah ibadah. Ya.